Triswaka dan Zinedine Zidane mendapatkan teguran keras dari Andika Mahesa dan Erwin Agam. Nah, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat subscriber dan para penonton semua. Nah, pada kali ini kita saya membahas terkait dengan hak cipta gitu ya. Hak cipta di mana beberapa hari ini ramai di media sosial, di mana seorang YouTubers yang suka mengcover lagu, yaitu Triswaka dan Zinedine Zidane mendapatkan teguran keras dari penyanyi kangen band, yaitu Andika Mahesa, dan juga mendapatkan teguran dari pencipta lagu Mas Hantaran, yaitu Erwin Agam. Nah, di mana Triswaka dan Zidane ini suka mengcover lagu yang kemudian mengupload di YouTube, yang kemudian mereka ini belum mendapatkan atau belum meminta izin dari pemilik lagu atau pencipta lagu. Nah, yang kemudian seperti apa konsekuensi hukumnya? Nah, secara hukum positif yang ada di Indonesia ketika kita contohnya mengcover lagu, kemudian kita mengupload, yang kemudian sekarang ini mengupload di YouTube, yang kemudian mendapatkan keuntungan dari hasil dari coveran lagu tersebut, tapi kita belum memberikan royalti atau kita belum mendapatkan izin kepada pencipta lagu atau pemilik lagu tersebut. Nah, teman-teman atau para penonton semua, saya akan memberikan sedikit penjelasan yang terkait dengan hak cipta. Undang-undang hak cipta itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, itu sudah diatur di mana di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang hak cipta tersebut menyatakan bahwa pencipta itu adalah seseorang atau beberapa orang, yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Nah, ini pencipta ini boleh dengan contohnya dia sendiri yang menciptakan atau dia bareng dengan teman-temannya yang kemudian menghasilkan suatu ciptaan yang merupakan ciri khas atau bersifat khas mereka sendiri gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian ciptaan itu seperti apa? Nah, ciptaan itu adalah hasil dari karya cipta mereka yang dimana mereka adalah mendapatkan melalui dengan ilmu pengetahuan mereka, melalui dengan seninya mereka, atau melalui dengan sastra yang dihasilkan mungkin dari mendapatkan inspirasi dari talenta mereka, mungkin dari ide-ide mereka gitu ya, yang merupakan keterampilan lah, juga merupakan hal-hal yang merupakan hasil nyata mereka gitu. Diatur itu di dalam pasal 1 angka 3 gitu. Nah, berikutnya bagaimana seperti apa sih hak-hak pencipta lagu tersebut. Nah, bagi pencipta pencipta lagu itu sendiri, terhadap ciptaan lagunya itu melekat dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Nah, di mana sesuai dengan pasal 5 ayat 1 di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu adalah hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk pertama, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Nah, kedua, menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Ketiga, mengubah ciptaannya
sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Yang berikutnya, mengubah judul dan anak judul ciptaan. Dan yang poin terakhirnya adalah mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Nah, kalau hak ekonominya seperti apa? Nah, hak ekonominya itu adalah merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Jadi dia harus mendapatkan keuntungan dari hasil ciptanya itu. Nah, itu juga diatur di dalam pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, berikutnya hak ekonomi pencipta itu seperti apa? Nah, di dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi pencipta untuk melakukan, contohnya untuk melakukan pertama adalah penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Nah, dalam hal ini ketika seseorang mengcover lagu, atau mengcover lagu itu adalah menyanyikan kembali lagu orang lain, hasil ciptaan orang lain gitu. Nah, seperti apa? Apakah hal tersebut ada konsensus hukum pidananya? Ada. Nah, kalau kita belum mendapatkan izin dari pencipta lagu, maka kita bisa dituntut oleh pencipta lagu tersebut. Nah, di mana dalam pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, huruf C, huruf D, huruf F, dan atau huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, secara hak ekonominya sudah dilanggar, maka pencipta lagu itu dia dapat menuntut orang yang cover lagu. Nah, kemudian buatan yang menyanyikan kembali lagu itu belum mendapatkan izin dari pencipta lagu atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Nah, apakah itu ada pidananya? Ada pidananya. Nah, ini di dalam pasal 113 juga di ayat 3-nya menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersial dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, jadi tahu sahabat-sahabat yang menonton video ini, ketika kita melakukan cover lagu, kita itu harus mendapatkan izin dulu dari pencipta lagu tersebut atau kepada pemegang hak cipta. Nah, pemegang hak cipta ini adalah maksudnya adalah yang sudah memiliki izin dari pencipta lagu yang secara tertulis sudah mempunyai perjanjian terhadap pencipta lagu. Nah, itu pemegang hak cipta, dia sudah memegang hak cipta. Nah, segala izin yang sudah diberikan oleh
pencipta lagu tersebut, maka oleh pemegang hak cipta dia mempunyai kuasa untuk kemudian terhadap lagu tersebut di cover online, dilakukan orang lain tanpa izin dari dia, maka dia bisa menuntut yang orang yang mengcover lagu tersebut. Jadi hati-hati kepada semua, jangan sembarangan aja cover lagu orang tanpa izin. Nah, nanti ujung-ujungnya malah akan menjadi bermasalah hukum. Nah, ini contohnya ya, seperti yang lagi ramai di viral atau lagi viral di media sosial ini sekarang kan, kayak Triswaka ini sama si Jidan menyanyikan lagu Andika Mahesa sebagai vokalis Kang Band, dan juga menyanyikan lagu Erwin Agam yang kemudian tidak izin terlebih dahulu, yang kemudian menuntut untuk mengganti rugi ya, Triswaka dan Jidan. Nah, mudah-mudahan ya dengan sudah menonton video ini lebih hati-hati lagi dan tidak akan bermasalah hukum dengan pencipta lagu atau pemegang hak cipta lagu yang Anda cover ya, atau teman-teman atau sahabat-sahabat yang mengcover lagu. Jangan nanti pengen, karena sekarang kan lagi musim-musim yang mengcover lagu kemudian upload di media sosialnya kemudian mendapatkan keuntungan, tetapi tidak membagi-bagikan hasil tersebut kepada pencipta lagu atau belum ada perjanjian. Nah, saya menyarankan kepada sahabat-sahabat atau para penonton untuk terlebih dahulu melakukan komunikasi terhadap pencipta lagu atau pemegang hak cipta tersebut untuk bisa mengcover lagu, yang kemudian keuntungan, kalau memang mendapatkan keuntungan dari hasil coveran lagu tersebut, membuat kesepakatan gitu ya, untuk saling membagi keuntungan, untuk nantinya tidak saling merugikan gitu ya. Yang kemudian karena ini lebih baik mencegah bermasalah hukum daripada nantinya sudah mendapatkan banyak untung kemudian tiba-tiba bermasalah hukum, ya sia-sia juga kan. Jadi begitu sahabat-sahabat semua, saya yakin dan saya percaya ya, dengan menonton video ini akan menjadi lebih hati-hati lagi ke depan untuk mengcover lagu siapa saja ya, untuk dimanfaatkan yang kemudian mendapatkan keuntungan dari coveran lagu tersebut. Nah, bagi sahabat atau para penonton semua yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi hukum yang saya update melalui channel ini, dan untuk mendapatkan saran-saran ataupun ilmu-ilmu yang terkait dengan hukum. Dan semoga video ini bermanfaat, dan kalau merasa mau bermanfaat silakan untuk dibagikan untuk membantu gitu ya, membantu teman-teman atau keluarganya yang suka menyanyikan lagu orang atau mengcover lagu orang, jadi biar terhindar dari masalah hukum. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali.